Ya, kita akan mulai ya membahas sistem respirasi. Ini adalah sistem pernafasan. Pasti bukan sesuatu hal yang baru ya. Nah, di sini kita akan mempelajari bahwa respirasi itu mempunyai banyak sekali definisi ya. Definisinya macam-macam banget. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, respirasi adalah proses pertukaran gas dari dalam tubuh kita, dalam tubuh makhluk hidup dengan gas yang ada di lingkungan. Jadi kita mengambil apa yang kita perlukan itu dari lingkungan. Yang kita ambil misalnya O2. Nah, O2-nya itu asalnya dari lingkungan. Maka kita menukarkan gas yang ada dalam tubuh kita ditukarkan dengan yang ada di luar. Gitu ya. Nah, definisi berikutnya adalah menginspirasi. Ini bahasa Indonesianya inspirasi ya, tapi kalau di textbook kita bacanya dia inhalasi. Jadi proses menginspirasi atau inhalasi dan mengekspirasi atau ekshalasi. Gimana sih? Oke. Udara dengan tujuan mempertukaran O2 dengan CO2. Jadi menginspirasi itu memasukkan udara dari luar. Itu inspirasi orang Indonesia bilangnya, tapi kalau di textbook disebut inhalasi, dan ketika menghembuskan nafas itu disebut dengan ekshalasi atau ekspirasi, gitu ya. Definisi yang berikutnya adalah metabolisme sel. Respirasi adalah metabolisme sel yang diawali dengan O2 dihirup, kemudian dia akan masuk ke dalam sel untuk oksidasi bahan makanan. Nah, kemudian energi dipanen, diperoleh, bersama energi yang dipanen ada limbahnya yaitu CO2 dan produk-produk yang lain kemudian dihembuskan. Gitu ya. Definisi berikutnya adalah perombakan bahan makanan menggunakan O2 menjadi ATP dan gas sisa pembakaran yaitu CO2 serta H2O. Ini adalah terjadi dalam sel, ini disebut dengan respirasi seluler. Jadi proses pemanfaatan O2-nya itu di dalam sel. Untuk apa? Untuk mengoksidasi zat makanan sehingga dihasilkanlah ATP. Gitu ya. Ada ATP. Limbahnya apa? CO2 dan O2, H2O, sorry. CO2 dan H2O, kemudian kita hembuskan. Nah, definisi berikutnya adalah respirasi itu adalah reaksi enzimatik karena setiap reaksinya itu melibatkan enzim dan enzim yang terlibat itu banyak banget. Salah satu yang terkenal sebagai enzim respirasi adalah sitokrom. Nanti di kelas 12 ini belajar lebih jelas lagi peranan enzim sitokrom dan enzim-enzim yang lain dalam sistem respirasi sel gitu ya. Nah, fungsi respirasi adalah menyediakan area yang luas untuk pertukaran gas gitu ya antara dalam tubuh dengan di luar gitu ya. Maka di manusia area yang luas itu disediakan di paru-paru. Kok bisa? Kan paru-paru cuma segini. Nah, di dalamnya ada gelembung-gelembung paru-paru yang tipis-tipis banget. Nah, itu kalau direntangkan itu jadi sangat luas gitu ya. Nah, untuk apa lagi? Ada sampingannya nih fungsinya, yaitu menghasilkan suara untuk keperluan berbicara, bernyanyi atau komunikasi yang nonverbal yang lain ya, verbal maupun nonverbal gitu ya. Kemarin saya udah pernah cerita kalau kita mau ngomong sebelumnya kita harus tarik nafas. Kemudian kencang pelannya suara kita bergantung pada udara tadi yang dari paru-paru kita keluarkan dengan tekanan tertentu. Kalau kita mau kencang, udara yang kita hirup harus banyak. Kemudian kita tekan keluar gitu ya. Kemudian dia menabrak pita suaranya bergetar. Nah, kalau getarnya kencang, maka suaranya makin kencang. Nanti kita bahas lagi itu ya, oke ya. Kemudian fungsi yang lain adalah mengatur volume darah, mengatur tekanan darah, dan kontrol pH tubuh. Nanti kita bahas prosesnya. Kemudian fungsi yang lain adalah menghilangkan patogen karena mulai dari hidung sampai ke paru-paru itu ada sistem pertahanan lapis 1, 2, 3 gitu kan ya, yang kemudian bekerja sehingga udara yang kita hirup itu tidak berbahaya lagi bagi tubuh karena tidak lagi mengandung kuman karena sudah diselesaikan itu kumannya mulai dari hidung kemudian bagian yang lain itu ada semua sistem pertahanan tubuhnya. Nah, kemudian sistem ini terutama di hidung itu juga ada alat indera. Alat inderanya adalah indera penciuman. Sudah dibahas sedikit kemarin ya waktu kita ngomongin sebelumnya. Hah? Nah, alat respirasi dibagi dua bagian, yang bagian atas dan bagian bawah. Di bagian atas ini ada hidung,
kemudian ada rongga hidungnya, kemudian ada sinus, nanti kita bahas sinus, dan faring. Ya, sampai di batas faring. Sedangkan yang bagian bawah itu sisanya, yaitu laring, pangkal, tenggorokan, kemudian trakea, kemudian ada pohon bronkus, cabang-cabang bronkus, cabang-cabang, dan paru-parunya. Gitu ya. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Kita mulai dari rongga hidung. Kafum itu rongga, nasalis itu hidung. Jadi ini rongga hidung. Fungsinya nih rongga hidung, ini hidungnya, ini rongganya di dalam berarti ya. Mengalirkan udara pernafasan untuk respirasi. Ya, menghangatkan, melembabkan, dan menfilter. Nah, ini ada tiga perlakuan yang diterima oleh udara ketika udara itu masuk ke dalam rongga hidung. Yang pertama dihangatkan. Supaya lebih hangat. Kan udara di luar misalnya 28 derajat Celcius gitu ya. Nah, karena suhu di luar 28 derajat Celcius. Nah, sedangkan suhu tubuh kita 36 sampai 37 derajat Celcius. Maka ada perbedaan sekitar 6 derajat Celcius. Maka hidung itu harus menyesuaikan udara yang di luar dengan yang di dalam tubuh kita supaya tidak terlalu jauh perbedaannya. Maka harus dihangatkan dulu. Dengan apa? Ada pembuluh kapiler banyak banget di dalam rongga hidung. Ketika udara masuk, pembuluh kapiler itu akan melebar. Nah, kemudian dihangatkanlah oleh darah ya. Jadi salah satu fungsi darah adalah jaga suhu tubuh kita ya, stabilitas suhu tubuh kita. Nah, makin banyak bedanya dengan yang di luar udaranya, misalnya di luar dingin banget gitu ya, sedangkan suhu tubuh kita tetap kan 36-37 derajat Celcius, maka makin beratlah pekerjaan si kapiler darah itu, makin melebarlah dia gitu ya. Sehingga kadang-kadang saking melebarnya ada orang yang kapilernya itu tipis banget, dinding pembuluh kapilernya tipis banget, maka dia bisa pecah. Kalau pecah berarti terjadilah mimisan, orang bilang ya, keluar darah dari rongga hidung gitu ya. Atau sedang dalam keadaan sakit, badannya panas banget. Kalau badannya panas banget tuh pembuluh darah pada melebar, termasuk yang di hidung, namanya areanya konka ya kalau di hidungnya, itu melebar-melebar. Nah, bisa pecah nih kalau orang punya tadi pembuluh kapilernya tipis. Maka ada orang yang kalau badannya panas tinggi, kemudian mimisan gitu ya. Tapi ada juga banyak lagi orang yang nggak begitu gitu ya. Nah, kemudian dilembabkan. Dengan apa dilembabkannya? Nah, ini ada apa namanya ya? Kelenjar mukus yang menghasilkan lendir. Jadi itu basah terus tuh rongga hidung. Salah satu fungsinya melembabkan. Fungsi yang lain adalah ketika ada udara pernafasan yang kita hirup, maka kalau ada debunya itu debunya nempel tuh di mukus-mukusnya itu gitu ya. Kemudian difilter, udaranya difilter nih, difilter pakai apa? Ada rambut-rambut hidung, bukan bulu hidung ya, rambut-rambut hidung. Nah, rambut-rambut hidung itu kemudian seperti saringan. Jadi kalau ada kotoran, debu-debu halus itu nempel lah di rambut hidung, nempel juga tadi di lendirnya hidung tadi, gitu ya. Maka secara periodik hidung kita harus dibersihkan karena bagian tadi lendir hidung campur debu, kemudian ada debu yang nempel di rambut-rambut hidung, itu harus dibersihkan secara periodik. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibersihkan, oh lendirnya hilang dong Bu. Iya, jangan lupa bahwa mereka punya daya regenerasi yang tinggi gitu ya. Maksudnya makin sering dibersihkan, makin semangat juga itu produksi lendirnya gitu ya. Ingat, membersihkan hidung ada tata caranya ya, pakai alat yang bersih gitu ya. Atau dibersihkan ketika kita mandi ya, tidak dibersihkan sembarang tempat ya, lagi diajak ngobrol terus bersihin hidung, wah nggak sopan banget ya, nggak etis gitu ya. Nah, jadi bersihkanlah hidung ketika kita sedang bersih-bersih diri gitu ya. Kemudian menyediakan ruang resonansi untuk bicara. Jadi di sini ada rongga, nanti kita bahas ada tulang-tulang hidungnya, ada ruang-ruangannya, ada lipatan-lipatannya yang kemudian menciptakan warna suara kita kayak gini, ini suara Bu Lena seperti ini. Itu karena salah satunya adalah peran rongga hidung tadi. Nah, kalau kita lagi sakit pilek sampai hidungnya mampet, nah gitu ya, maka suara yang keluar pasti berubah.
gitu ya, karena ruang resonansinya juga menjadi lebih sempit daripada normalnya. Maka orang bilang pilek nih gitu ya, kemudian sampai kepalanya pusing, hidungnya mampet. Jadi suaranya orang Jawa bilang bindeng gitu ya. Kemudian tadi ada indera pembau di hidung, maka salah satu fungsi hidung adalah untuk membaui, bukan membaui sebenarnya, menangkap sinyal gas senyawa kimia yang berupa senyawa kimia yang berupa gas. Kan kemarin udah cerita bahwa yang bisa membaui, paham apa yang kita bawa itu sebenarnya di otak ada pusat penciuman ya. Nah, ada bulbus olfaktori. Jadi kalau di otak tuh pusat penciumannya namanya bulbus olfaktori. Nah, itu memanjang sampai di rongga hidung sini. Sebenarnya kalau orang di swab itu masuk ke dalam itu rada-rada kena di ujungnya gitu ya. Nah, makanya kemudian rasanya sakit banget gitu kan ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat selain fungsinya, kita lihat anatomi dan morfologinya. Nah, ini dia nih, bagian-bagian rongga hidung. Ada rongga hidung bagian eksternal, ada rongga hidung bagian internal. Kalau eksternal nih yang kelihatan nih, gitu ya. Jadi ini dibangun oleh tulang rawan hialin, ingat lagi 3 macam tulang rawan ya. Tulang rawan hialin dan tulang tengkorak. Jadi dia nempel di tulang-tulang tengkorak kita, gitu ya. Nah, kemarin kita udah bahas waktu sistem gerak ada os nasale gitu kan ya. Nah, jadi tulang rawan hialinnya itu mudah patah biasanya begitu ya. Jadi kalau misalnya petinju kayak itu seringkali dia ditonjok mukanya kena hidung itu dia kena di tulang rawan hidungnya juga gitu ya. Bisa begitu gitu ya. Nah, tulang kerasnya itu yang kita sebut tadi os nasale. Osteon kan tulang keras ya, os nasale. Nah, kemudian tuh bagian dalamnya internalnya disebut dengan vestibulum. Seluruhnya berada di tengkorak kepala ya, di dalam, jadi nggak kelihatan kan ya tengkorak kepala. Ada epitelnya berbentuk squamosa berlapis banyak, kemudian ada rambut-rambut penjaganya atau fibrisae lebih tebal, lebih panjang daripada silia ya, sebagai filter kasar untuk menghambat partikel besar supaya tidak masuk ke rongga hidung lebih dalam. Ya. Kemudian rongga hidung itu kan ini lubangnya ada 2, jadi di dalamnya ada sekatnya, nah atau septumnya. Jadi ada rongga hidung bagian kanan dan rongga hidung bagian kiri. Nah itu disebut dengan fossa hidung. Nah rongga nasal sebelah dalam mengandung ada epitelnya sebelah dalamnya, ada epitelnya adalah epitel yang menghasilkan mukus, ada mukosa penciuman atau disebut olfaktori, reseptor sensorik untuk bau, bagian atap. Jadi di atas ya, bagian atap gitu ya. Dan kemudian mukosa yang ada di permukaan sebelah dalam rongga nasal atau disebut dengan mukosa pernafasan. Jadi ada mukosa yang spesial untuk menerima gas senyawa kimia berupa gas kemudian dideteksi sebagai bau gitu ya. Ada yang untuk pernafasan biasa gitu ya. Nah, sekarang saya nggak banyak-banyak membahas yang pertama ini. Tapi kalau disebutkan di sini dia letaknya indera penciuman itu ada rongga hidung bagian atas gitu ya. Sedangkan jalan nafas itu sebagian di sini. Jadi kalau kita lihat rongga hidung kayak begini. Nah, dia itu ada di atapnya gini. Bagian penciuman itu ada di atapnya rongga hidung begitu. Nah, ini kadang kalau kita menghirup nafas dia lewatnya sini aja. Nah, lewatnya ke sini. Nah, gitu ya. Tapi jadi kalau kita mau mencium lebih dalam sesuatu bau gitu ya, misalnya gini ya. Misalnya ada teman kita bilang bau bangke nih gitu ya. Padahal kita belum mencium bau bangke itu. Maka secara refleks kita akan menghirup lebih dalam udara, kemudian itu kita angkat ke atas gitu. Nah, itu baru kena nih si indera penciuman olfaktorinya baru kena. Baru kemudian kita bilang, oh iya ya bau bangke gitu ya. Karena kalau kita nggak naikin udara itu ke atas, dia lewatnya ya sini aja gitu ya. Dia lewatnya sini aja gitu ya. Nah, kadang cuma sini dan nyampe yang ke situ cuma sedikit banget. Jadi nggak mencapai nilai ambang sehingga kita sebut kita belum mencium bau itu gitu ya. Nah, begitu juga bau-bau yang lain yang tajam yang teman kita udah cium bau itu tapi kita belum. Maka secara refleks kita bahkan bau yang tidak kita harapkan sekalipun misalnya ada teman kita buang gas gitu ya, bau kentut siapa nih yang kentut gitu, padahal kita belum bau tapi
dasar manusia ya, pengen juga yang kayak gitu juga. Dicari juga, terus baru teriak bareng, "Oh ya nih, siapa yang kentut?" Padahal tadinya udah anteng ya, nggak bau kentutnya. Kenapa juga kepengen mencium bau kentut juga gitu ya. Nah, jadi kita angkat gitu. Kalau kita mau mencium sesuatu lebih lebih dalam, lebih kuat gitu ya. Nah, jadi untuk yang mukosa pernafasan itu epitelnya berbentuk kolumnar semu bersilia. Kolumnar kan silindris ya, silindris semu bersilia. Coba dibuka lagi catatan yang jaringan ya, itu ada semua di sana, epitel. Nah, kemudian dia karena bersilia, silia itu memindahkan lendir dan mengarahkannya menuju faring untuk ditelan, gitu ya. Jadi kalau ada lendir-lendir di hidung, gitu ya, silianya bergerak-gerak, itu mengarahkan ke faring. Kemudian tertelan, ya masuk ke kerongkongan berarti kalau tertelan ya. Nah, kemudian itu akan masuk ke pencernaan, nanti juga akan terbuang, gitu ya. Nah, sel-selnya mengandung defensin. Nah, ini ada antibakterinya namanya defensin gitu ya. Kemudian ada sel gobletnya karena kalau kalau mukus itu pasti dihasilkan oleh kelenjar eksokrin, dan kelenjar eksokrin itu pasti ada sel gobletnya yang menghasilkan sekretnya ya. Nah, untuk apa ada mukus atau lendir di situ? Tadi udah cerita untuk memperangkap partikel yang terbawa yang tidak kita kendaki. Kan alat pernafasan hanya mau menerima udara dalam bentuk gas. Udara kan pasti dalam bentuk gas ya, tidak benda padat gitu. Nah, kemudian difilter juga oleh rambut-rambut hidung, termasuk bakteri yang akan dihancurkan oleh lisosim, ini pertahanan lapis 1 yang dihasilkan oleh kelenjar serosa. Kemudian ada saraf-saraf sensoriknya. Nah, terdiri dari reseptor iritan yang melakukan refleks memicu bersin. Jadi ini kalau kena dia saraf ini, kemudian muncul rasa ingin bersin. Bersin itu adalah usaha tubuh untuk menghalau dengan kuat partikel padatan yang masuk melalui udara pernafasan. Ya, jadi itu ditolak. Nah, salah satu cara penolakannya adalah dengan batuk atau dengan bersin. Kalau dengan batuk kemudian ya nggak keluar, maka dengan bersin yang tekanannya lebih kuat gitu ya. Nah, kemudian di dalam rongga hidung di mukosa pernafasan ini juga ada ini tadi pembuluh kapiler yang berlimpah untuk menghangatkan udara yang tadi saya sebutkan ya. Ketika kita berada di tempat dingin, maka kapiler ini melebar sampai kemudian kalau dia melar itu kan dia tipis banget. Nah, itu rentan pecah. Nah, kalau udah pecah, maka darah keluar dan mimisan gitu ya. Nah, di dalam rongga hidung tadi ada lipatan-lipatan jaringan yang disebut dengan konka gitu ya, pada dinding-dinding rongga hidung itu ya. Nah, jadi dinding atau fosa di rongga hidung itu ada 3 macam konka. Konka superior pasti di sebelah atas, konka medial pasti di tengah, konka inferior pasti di bawah. Nah, jadi ini adalah membran mukosa melapisi saluran rongga hidung. Fungsinya meningkatkan luas permukaan. Jadi kan dia lipatan-lipatan. Ini kalau direntangkan jadi luas banget ya. Meningkatkan turbulensi udara. Jadi ada lipatan-lipatannya supaya udara itu kayak menggulung-gulung di situ. Karena udaranya kan mau dihangatkan. Jadi kalau los waktu kita hidup langsung paru-paru berarti nggak ada turbulensi ya, maka proses penghangatannya cepat banget. Nah, siapa tahu belum hangat. Nah, maka perlu juga diputar-putar di situ dulu sebentar gitu ya. Nah, jadi jadi kerjaannya konka itu meningkatkan turbulensi udara yang dihirup, sehingga kemudian kalau ada partikel padatan sempatlah dia nempel di lendir, kalau udaranya terlalu dingin sempatlah dihangatkan, dilembabkan gitu ya, itu gunanya dia berlipat-lipat dan gunanya ada turbulensi udara begitu ya. Kemudian memerangkap kembali panas dan kelembaban dari udara yang dihembuskan ya. Jadi kalau kita menghembuskan nafas itu udaranya udah hangat kan. Nah, udah hangat. Kita bisa ngerasain dia lebih hangat yang udah sesuai dengan suhu tubuh kita gitu ya. Di antara konka-konka dan dinding lateral ada rongga saluran sempit yang disebut dengan meatus. Karena konkanya ada 3 macam, superior, medial, dan inferior, maka meatusnya juga 3 macam ya. Meatus superior, meatus medial, dan meatus inferior. Nih dia ya. Nah, ini adalah konka yang atas, konka superior. Konka superior nasal konka. Kemudian ini konka yang tengah, lipatan yang di tengah, middle nasal konka. Sambil ditemukan ya di modulnya gambarnya yang mana. Kemudian ini adalah konka yang paling bawah.
inferior nasal concha. Nah, di antaranya ada meatus tadi. Nah, ini di sini tergambarkan satu meatus ya. Ini meatus tengah, middle meatus. Berarti ini adalah meatus superior yang atas, gitu ya. Yang bawah ini adalah meatus inferior, gitu ya. Meatus inferior, nih, meatus tengah, middle. Ini adalah meatus yang superior. Nah, di atasnya ada lipatan concha superior, concha middle, concha tengah, concha bawah, concha inferior. Nah, jadi rongga hidung tuh luas ya. Nah, ini baru rahang atas ini. Langit-langit. Nah, jadi ini adalah langit-langit mulut nih. Ini langit-langit mulut, kemudian ini ada lidah gitu ya. Jadi ini langit-langit mulut ini berbatasan dengan ini rongga hidung, ini bawahnya adalah rongga mulut. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada nasofaring, kita kemarin udah bahas bahwa ada 3 macam faring ya, gitu ya, bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Nah, ini nasofaring yang sejajar dengan hidung. Nah, dengan hidung. Oke. Di dalam rongga hidung ada sinus. Nah, selain ada rongga-rongga itu ada juga sinus. Sinus adalah sistem rongga dalam tengkorak. Dia dari tengkorak ya. Saling berhubungan dan terhubung dengan rongga hidung melalui lubang sempit di dalam tulang. Ada 4 pasang rongga sinus. Sinus frontal pasang ya, jadi 2-2. Kemudian sinus maxillaris, sinus sphenoid, dan sinus ethmoid. Kita ingat lagi nama-nama tulang di muka, gitu kan ya. Ada sphenoidale, ethmoidale, ya kan gitu ya. Nah, itu letaknya dekat-dekat situ berarti sinusnya ya. Sinus frontal berarti di dekat tulang frontale, gitu kan ya. Sinus maxillaris berarti di dekat tulang maxilla. Sinus sphenoid, sinus ethmoid. 4 pasang tadi semuanya sering disebut sebagai sinus paranasal. Nah, sel-sel lapisan dalam dari setiap sinus adalah sel-sel yang menghasilkan mukus. Jadi ada lendirnya. Ada epitelnya pasti ya, kalau mukus pasti ada epitel ya, dan beberapa sel yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Nah, apa sih fungsinya ada rongga-rongga itu, gitu ya? Melembabkan, memanaskan udara pada proses pernafasan, dilembabkan lagi, dipanaskan lagi, jadi udara muter-muter juga dulu di sinusnya ya, gitu ya. Membantu meningkatkan resonansi suara, ini juga begitu. Jadi kalau dia penuh lendir, itu maka suara kita jadi nggak kayak gini ya, bindeng tadi kalau orang Jawa bilang ya. Kemudian meringankan tulang tengkorak. Ya, tulang tengkorak itu ada tadi rongga-rongga itu tujuannya supaya ringan. Kalau semuanya terdiri tulang kompak, berat banget kepala kita, gitu ya. Nah, ini aja udah dientengin begitu aja kepala kamu masih berat, gitu ya. Suka ditopang begini, tidur gitu ya. Nah, ini udah ada rongga-rongganya. Kayak apa sih bentuknya? Nih dia ya. Ini sinus frontal sepasang, kemudian yang atas dekat alis ini sinus ethmoid tadi ya disebutnya ya. Kemudian agak ke bawahan dikit dekat tulang air mata, sinus sphenoidal. Kemudian yang di samping kiri kanan pipi ini pipi di sampingnya di pipi ya, samping kiri kanan hidung adalah sinus maxillary di atas maxilla gitu ya. Nah, ini kan tadi ada lendir di dalam sini. Dia kan rongga, tapi bisa ada lendir di dalam sini. Dia rentan terhadap infeksi, terutama infeksi bakteri dan virus. Nah, jadi dia kalau ada infeksi bisa radang. Nah, peradangan sinus yang disebabkan oleh infeksi pada sinus disebut dengan sinusitis. Mungkin ada kerabat kamu atau bahkan kamu sendiri disebut saya punya sinusitis, gitu ya. Berarti dia punya penyakit radang sinus. Nah, apa itu radang sinus? Tadi secara normal aja di sini bisa ada lendir, gitu kan ya. Nah, kalau kemudian ini radang, maka produksinya lendirnya makin banyak. Kemudian kalau radang itu kan ada infeksi ya, ada bakteri, ada virus, berusaha dilawan oleh sistem pertahanan tubuh, sel darah putih dan sebagainya. Maka kemudian yang mati sel darah putih ngelawan kuman itu bisa membentuk nanah. Kita udah bahas di sistem imunnya gimana nanah itu terbentuk. Nanah campur sama lendir, bayangkan ya. Jadi kalau orang yang sakit sinusitis ini bisa penuh nih sama tadi ya lendir campur nanah gitu ya. Nah, ini kalau udah penuh dia beneran sangat pusing kepalanya gitu ya. Pusing banget gitu ya. Kenapa orang bisa kemudian pada seseorang tertentu gitu, pada orang tertentu ini ada ketidaknormalan bentuk tulang hidung.
Sehingga yang harusnya lendir-lendir tadi itu bisa keluar gitu ya, bisa keluar masuk ke rongga hidung, masuk ke faring kemudian tertelan gitu ya. Ini enggak. Jadi kayak si lendir tadi terperangkap di sini, di sinusnya. Karena ada orang suka bilang tulang hidungnya bengkok misalnya begitu ya. Nah, ini benar-benar dia pusing banget gitu ya. Salah satu cara mengatasinya adalah tulang hidungnya dibenerin, dioperasi, dibenerin sehingga kemudian salurannya terbuka, kemudian lendirnya bisa keluar tadi ya. Nah, tapi kalau itu tidak kadang sebelum operasi, kalau orang takut dioperasi ya, maka kemudian diinhalasi, diuapkan kalau di rumah sakit tuh ya, diuapkan sehingga kemudian lendirnya keluar semuanya. Tuh, diuapkan gitu ya. Nah, itu tapi nanti akan berulang ya kalau begitu. Kalau masalah utamanya adalah tulang hidung yang bengkok, maka tulang hidung yang bengkok itu harus dibenerin gitu ya. Kalau nggak dibenerin ya itu akan berulang lagi seperti itu. Nanti pada suatu ketika akan penuh juga sinusnya, kemudian harus diuap lagi gitu ya. Nah, ini kalau udah beneran penuh tadi, ya udah sakit panas, demam, sakit kepala, hidungnya mampet ya, nggak bisa nyium dengan baik gitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi kalau di sistem pernafasan terutama di rongga hidung. Nah, itu adalah rongga hidung. Nah, saya agak bingung nih gimana cara membuka pertanyaan ya. Mungkin bisa ditulis aja ya kalau mau nanya ya, tapi saya nggak ngerti nih, saya nggak tahu sistem yang dipakai kayak apa nih. Saya ajar dulu ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi cepet-cepet. Oke? Setelah rongga hidung di bagian bawah adalah faring. Saya pernah cerita kemarin di sistem pencernaan, faring juga ada di situ. Nah, karena faring itu adalah percabangan yang menuju yang dari rongga hidung dan dari rongga mulut. Kemudian di faring itu nanti bercabang lagi sebelah bawah, ada yang ke trakea, ada yang ke kerongkongan gitu ya. Maka faring juga disebut di sistem pernafasan. Nah, panjangnya kurang lebih 12,5 cm, pertemuan dari dua rongga, dari rongga hidung dan rongga mulut. Kemudian tadi ada yang masuk ke kerongkongan, ada yang masuk ke pangkal tenggorokan yang disebut dengan laring. Nah, kemudian dia juga tempat pertemuan ada rongga yang dari telinga, namanya buluh eustachius. Nah, buluh eustachius itu juga memegang peranan penting untuk sistem pendengaran, gitu ya. Nah, kalau kita berubah posisi di ketinggian tertentu, maka tekanan udara berubah, nggak satu atmosfer lagi gitu ya. Kadang kalau kita naik pesawat gitu ya. Nah, maka kemudian kalau kita naik pesawat, udara di luar sama udara di rongga hidung itu berubah, gitu ya, berubah. Nah, ini kalau kita mau mendengar suara itu harus sama tekanan udara di luar dan tekanan udara di dalam. Sehingga kemudian kita harus bantu seperti memasukkan udara yang di luar ke dalam rongga telinga itu dengan cara buka-buka mulut atau menelan dengan kuat gitu ya. Nah, kalau kita merasa agak budek dikit nih gitu ya ketika naik pesawat, maka kemudian kita berusaha membukanya secara refleks dengan cara menelan. Kadang bunyi kelek gitu kemudian kebuka, kita bisa dengar lagi. Nah, kadang kita juga nggak sadar bahwa telinga kita sudah tertutup tadi ya, bahwa udara di luar dan di dalam telinga tuh beda. Nah, sadarnya nanti kok tadinya suara mesin pesawat itu terdengar kencang, tiba-tiba kok jadi lirih begini. Nah, itu udah ketutup tuh. Udah beda tuh udara di luar sama di dalam telinga. Maka kita harus bantu membuka mulut biasanya ya, membuka mulut untuk memasukkan udara masuk ke faring, kemudian masuk ke buluh eustachius gitu ya. Nah, kadang dengan cara ngobrol itu secara nggak langsung kita kan narik-narik udara ya kalau kita mau ngomong, atau dengan cara mengunyah permen gitu ya, atau dengan cara makan gitu ya. Nah, kadang kita dengan cara menguap gitu ya, itu akan memasukkan udara sebagian ke rongga telinga. Kemudian terbukalah dia sehingga udara di luar dan di telinga sama, dan kemudian frekuensi udara itu suara itu bisa kita terima dengan baik gitu ya. Jadi di situ di faring itu ada pertemuan antara rongga hidung, rongga mulut sama yang dari telinga, buluh eustachius gitu ya. Fungsinya faring, saluran makanan juga, cairan juga, saluran udara juga ya. Perlindungan terhadap patogen karena di dalamnya ada jaringan limfoid yang sering kita sebut sebagai amandel, tonsil amandel yang tertanam di faring gitu ya. Karena
tadi ada udara yang masuk yang tidak steril, ada makanan yang lewat situ yang juga tidak steril. Maka jaringan limfoid ini berperan penting sebagai penghadang kuman-kuman dari bahan-bahan dari luar tadi. Nah, kadang dia kewalahan karena agak banyak juga nih kuman yang masuk ya. Kalau dia kewalahan dia radang sendiri, kalau dia radang sendiri dia bengkak sendiri ya. Kalau dia bengkak, maka kadang bengkaknya itu menimbulkan panas di badan kita. Kalau udah panas di badan kita dan dia bengkak, dalam tanda kutip sistem pertahanan itu udah agak nyerah-nyerah dikit. Kalau kita ke dokter kita butuh antibiotik ya. Nanti kalau kasih antibiotik dia kempes lagi, nggak merah lagi gitu ya. Kemudian normal lagi. Nah, kalau dia udah sering mengalami seperti itu bengkak kempes, kadang suatu ketika dia udah dikasih antibiotik pun tidak mau kempes, sehingga kemudian dokter bilang ini ambandelnya udah bengkak nggak bisa kempes lagi, maka harus dibuang. Nah, kalau udah harus dibuang berarti dioperasi dengan menghilangkan ya si amandel tadi. Kalau orang sudah tidak punya amandel lagi, maka hilang satu sistem pertahanannya di situ, gitu ya. Sehingga kemudian apa tadi si kuman yang masuk tadi bisa dengan lebih leluasanya ya masuk ke saluran yang lebih dalam lagi, gitu ya. Nah, udara memasuki dua bukaan, dua lubang di hidung. Lubang hidung itu namanya nares, gitu ya. Nah, masuklah dia ke rongga vestibulum tadi melalui bagian-bagian disebut dengan meatus tadi. Meatus tadi ya. Ini ya. Nah, ini kan di sela-selanya nih. Meatus superior, meatus tengah, meatus inferior, gitu ya. Turbulensi dulu di situ, gitu ya. Nah, kemudian di faring tadi ada 3 bagian, sudah dibahas ya. Yang sejajar rongga hidung nasofaring, kemudian yang di tengah-tengah ini orofaring, yang sejajar dengan alat pernafasan adalah laringofaring atau hipofaring. Kemarin sudah dibahas di sistem pencernaan ya. Nasofaring menerima udara masuk lewat rongga hidung, dalamnya ada ujung dari tabung pendengaran yang berawal dari telinga tengah dan tonsil faringeal atau adenoid yang berfungsi menghasilkan patogen. Tadi sudah saya bahas ya. Kemudian orofaring, nah ini sejajar dengan rongga mulut, menerima udara dari nasofaring dan makanan dari rongga mulut. Dalamnya ada tonsil palatin dan lingual. Jadi ada tonsil faringeal, kemudian ada tonsil palatin dan tonsil lingual. Jadi ada banyak ya sistem limfe yang ada di faring, gitu ya. Maka kalau misalnya stamina kita turun kayak gini nih, kalau kamu perhatikan suara saya tuh beda ya dengan biasanya. Saya baru pulang camping Jumat, Sabtu, Minggu ya, benar-benar di luar kehujanan, kepanasan kayak gitu ya. Maka saya merasa tidak fit gitu ya. Ketika saya merasa tidak fit, salah satunya adalah tadi area di sini ya, rongga hidung, rongga mulut, faring saya tuh nggak nyaman gitu ya. Walaupun saya merasa bahwa saya tidak demam, saya tidak sakit, saya tidak apa, tapi ada perbedaan juga di sini. Ada perbedaan juga. Suara saya juga agak berubah sedikit gitu ya. Saya udah mesti hati-hati kayak begitu gitu ya. Mungkin saya mesti minum jahe apa-apa gitu ya untuk kembali menormalkan area faring saya gitu ya. Kan kemarin juga teriak-teriak di lapangan lah apalah gitu ya. Nah, kayak gitu akan berubah juga gitu. Nah, kemudian ada laringofaring. Nah, ini area di bagian paling bawah. Melewatkan makanan ke kerongkongan, makanan harus sampai ke kerongkongan dan udara ke sini. Jadi kemarin kita udah bahas proses menelan kalau di pencernaan ya. Ketika makanan dikunyah-kunyah begini, didorong ke belakang oleh lidah, maka ini ovula anak lidahnya itu akan nempel di sini. Nah, kalau nempel di sini, maka kita nggak bisa masukin udara karena ini ketutup udara yang dari rongga hidung tuh terhadang di sini oleh anak lidah ovula. Maka makanan akan turun. Nah, ganjel ini namanya epiglotis. Ya, sambil lihat ini epiglotis. Nah, kemudian ketika dia terganjal oleh makanan, epiglotis yang tadinya bentuknya ke atas begini, kemudian dia bentuknya akan turun ke bawah. Nah, nutupin ini lubangnya faring. Ini pangkalnya faring namanya laring. Jadi dia ketutup sekarang. Nah, kalau ketutup, maka makanan yang tadi di sini, maka masuklah dia ke belakang, ke kerongkongan. Tidak masuk ke depan. Karena ditutup pintu depannya oleh epiglotis. Gitu ya. Nah, jadi ini ketutup. Nah, jadi ini adalah pangkal
trakea yang disebut dengan laring, gitu ya. Oke, faring udah. Nah, pangkal tenggorokan, laring. Faring, laring. Nah, coba beda satu huruf doang ya. Saluran udara yang terletak di bagian depan faring sampai ke bagian bawah trakea. Terdiri tulang rawan atau kartilago, ligamen, otot, membran mukosa. Nah, nih macam-macam tulang rawan pada laring. Jadi laring itu area tenggorokan bagian atas kan ya. Depannya itu kita bisa lihat itu adalah jakun. Kamu punya jakun kan? Nah, itu depannya. Nah, jadi dia itu dibangun di dalamnya apa? Sorry, depannya jakun, dalamnya apa? Ada pita suara. Nah, sekarang kita bahas bagian itunya dulu, gitu ya. Jadi kita bahas bagian trakea atas laring ini ya. Nah, dia dibangun oleh tulang-tulang rawan yang ada 6 kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 tulang rawan. Ini namanya agak-agak kusut ya, tolong diperhatikan ya. Kartilago tiroid, kartilago arytenoid, kartilago corniculata, kartilago cuneiformis, kartilago cricoid, kartilago epiglottis. Kita udah bisa duga kartilago epiglottis pasti yang membangun epiglottis, iya gitu ya. Kartilago cricoid ini yang paling gede, yang paling luas gitu ya. Kartilago hyalin yang membentuk perisai. Perisai. Menonjol di depan membentuk jakun. Jakun itu bahasa Inggrisnya Adam's apple. Jakun. Pada laki-laki jakun ini tumbuh membesar. Jadi jakunnya gede di laki-laki. Itu hubungannya sama hormon testosteron. Kalau kemudian hormon testosteronnya bekerja dengan baik dengan jumlah yang cukup, maka dia menimbulkan tanda-tanda kelamin sekunder. Salah satu tanda kelamin sekunder pada laki-laki adalah tumbuhnya jakun, jakunnya membesar. Kalau di perempuan, hormon estrogen tidak ke situ fungsinya, tidak ke jakunnya. Maka apakah jakunnya perempuan tumbuh, tapi tidak secepat dan sebesar pada laki-laki. Dan bukan melupakan tanda kelamin sekunder buat perempuan. Jadi perempuan itu kalaupun dia suaranya tidak berubah ketika dia kecil dan kemudian ketika dia dewasa suaranya tidak berubah banyak, enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi banyak perempuan dewasa yang suaranya masih suara cempreng-cempreng kayak anak kecil gitu, enggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki itu fatal gitu ya. Laki-laki itu suaranya berubah ketika dia masuk masa pubertas. Jadi ada masa transisinya ya antara suara anak laki-laki kecil dengan suara dewasanya dia. Nah, karena jakunnya bertambah besar sehingga suaranya turun 1 oktav disebutnya gitu ya. Jadi suaranya lebih ngebas lah gitu ya. Nah, itu wajib di laki-laki. Karena dia merupakan salah satu tanda kelamin sekunder gitu ya. Kita bahas nanti lebih jauh. Jadi kartilago tiroid yang paling luas, yang di mana gambarnya sambil lihat gambarnya ya. Ini dia nih. Kayak perisai kan tadi ya. Nah, ini adalah kartilago tiroid dari depan gitu ya, di depan kelihatan, ini dari sampingnya. Nah, dari samping nih agak dibuka dikit dia ya. Nah, jadi supaya dalamnya kelihatan. Kalau dia tertutup semuanya, ini kan sebenarnya perisai sampai ke belakang gitu ya. Nah, tapi yang ini dibuka supaya dalamnya kelihatan karena ada tulang yang lain yang di dalamnya supaya kelihatan. Nah, jadi ini adalah kartilago tiroid. Nah, ini adalah kartilago tiroid. Di depan dia membentuk Adam's apple. Nah, ya, Adam's apple. Jadi dia agak nonjol dikit. Nah, kemudian yang kedua, kartilago arytenoid sepasang ya. Kalau ini kan tadi satu karena dia membentuk perisai. Satu tapi dia melingkar gitu ya. Kalau arytenoid sepasang berarti kiri kanan gitu ya. Melekat pada kartilago tiroid dengan lipatan membran mukosa sambil kita periksa gambarnya. Ini dia arytenoid. Jadi dia nempelnya di tiroid. Ini kan tiroidnya dibuka ya. Jadi nggak kelihatan tiroidnya. Padahal ini ada tiroidnya. Oke. Nah, jadi ini arytenoid sampai sini. Atasnya kartilago corniculata. Jadi ini arytenoid, ini corniculata. Kita berusaha menemukan dia di mana ya di gambar ini ya. Sorry. Corniculata. Nih, jadi udah juga ya sepasang juga. Kemudian ada cuneiformis sepasang juga. Ayo dicari di mana dia cuneiformis. Ini dia nih, sebelah atasnya lagi. Nih. Jadi ini adalah arytenoid, atasnya corniculata, atasnya cuneiform. Dia itu dibungkus oleh otot, jadi nggak kelihatan benar tulangnya ya. Jadi dia ada kayak di dalamnya otot.
Ini yang merah-merah nih otot nih. Walaupun tipis dia otot, gitu ya, yang merah-merah. Oke. Jadi ada cuneiformis, cartilago cricoid berbentuk cincin utuh. Nah, dia di bawah. Cricoid. Ini cricoid. Nih, cricoid. Cartilago cricoid ini dari samping. Nah, ini cricoid. Ini cricoid. Jadi cricoid itu juga penuh ya, selingkaran penuh dia. Cricoid juga. Jadi kalau tiroid di sebelah atas, yang lainnya di sebelah dalam, samping kiri kanan dua ya. Nah, kalau cricoid di bawahnya si tiroid ini. Nah, ini ada ligamennya. Nah, yang putih-putih ini ligamen. Ligamen ada penghubung tulang dengan tulang, gitu ya. Tulang dengan otot. Oke. Tulang dengan otot. Nih, yang terakhir adalah cartilago epiglottis. Nah, kita tadi udah bahas epiglottis yang gitu ya, yang jadi berada di permukaannya laring. Kalau kita menelan makanan, dia kedorong gini. Nah, jadi dia ke bawah gitu, menutupi lubangnya trakea. Nah, berfungsi sebagai katup. Nah, jadi dia katup gitu ya. Nah, kalau dia kemudian bergerak menutupi lubang, dia begini, maka dia ke atas dulu. Ketika ke atas dulu, dia itu nyangkutnya itu di kartilago yang ini, yang pertama, yang tiroid ini. Maka kemudian tiroid ini kan tadi ada Adam's apple-nya di depan. Maka kemudian ketika kita menelan, kan kalau makanan turun berarti kita telan makanannya. Kita menelan, epiglottis turun begini, Adam's apple-nya naik. Kemudian setelah selesai menelan, kita buka lagi epiglottisnya, Adam's apple-nya turun lagi, gitu ya. Nah, misalnya ini Adam's apple-nya, gitu ya. Kemudian turun lagi, gitu ya. Nah, berfungsi sebagai katup pada laring. Pada saat menelan, epiglottis secara otomatis menutup pangkal laring dan mengangkat jakun ke atas untuk mencegah masuknya makanan dan cairan sehingga tidak masuk ke alat pernafasan. Epiglottis akan terus terbuka ketika kita enggak nelan makanan, ketika kita bernafas normal dan menekuk ke arah bawah saat menelan. Jelas ya. Ini tadi bagian-bagiannya, tulang-tulangnya. Jadi epiglottis yang mana? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, jadi dia bisa nekuk. Nah, nutupin ini gitu. Ya, ke depan. Sorry, ke belakang ya nutupnya begini ya. Karena kalau dia nekuk berarti ini kan di belakang. Di belakang ya, kan di tengahnya ada lubangnya ya. Nah, jadi ketika dia nekuk ke depan, kalau gambarnya begini ya, berarti dia nekuknya ke depan, maka Adam's apple-nya dia ke bener ya. Dia Adam's apple-nya dia ke tarik. Iya bener ya. Dia ke belakang. Ke belakang sini ya. Sorry, dia ke belakang. Gitu ya, karena di belakang sini berarti dia kerongkongannya gitu. Oke. Nah, di dalamnya laring, berarti di dalamnya laring kan, laring itu kan saluran ya. Nah, di dalamnya nih, di belakangnya si tonjolan Adam's apple, itu ada pita suara. Nah, jadi dia ada di dalam laring. Memanjang dari tulang rawan tiroid sebelah depan sampai tulang rawan aretinoid. Jadi dia, nah ini dia di seperti ini. Ini nih. Nah, ini vestibular fold dan vocal fold. Ini pita suara nih. False vocal cord dan true vocal cord. Nah, ini ada dua nih. Pasang. Oke, gitu ya. Jadi dia memanjang dari sini ke sini, dari aretinoid ke tiroid dalam, ya. Kayak apa ya gambarnya? Nah ini kalau dari atas dilihat ya, yang ini adalah tiroid, Adam's apple-nya di sini, gitu ya. Kemudian tadi ada aretinoid, ini dari atas ya. Ini cricoid, kemudian ini ada aretinoid, ini ada corniculata, ini dari atas ya. Nah, dia itu ada di tengah-tengah. Nah ini pita suaranya. Ini ada di tengah-tengah. Jadi dia memanjang dari sini sampai ke sini. Sampai ke sini. Ini areanya. Ini areanya, tengah-tengah. Nah, ini celah. Jadi dia terbagi dua bagian. Gitu ya. Jadi dia bisa buka, bisa tutup. Bisa buka, bisa tutup. Gitu ya. Kalau dia tertutup begini ya. Ini selaput nih. Ada selaputnya. Orang menyebutnya pita, padahal ini selaput. Maka orang sering sebut juga selaput suara, gitu ya. Ini ada selaputnya di sini, di tengah-tengah ini. Selaputnya itu. Jadi dia kayak hordeng. Buka, tutup.
Nah, kalau kita mengeluarkan udara dari paru-paru, maka si selaput tadi bergetar. Nah, getaran itu kuat apa enggaknya menentukan keras apa lemahnya suara kita, gitu ya. Nah, jadi kalau dia terbuka, kemudian udara keluar, berarti pitanya atau selaputnya tidak bergetar semua, maka suaranya nggak ada, gitu ya. Tapi kalau dia rapat, kemudian dia ketabrak udara dan bergetar semua, kalau dia rapat itu kencang suaranya jadinya. Nanti kita lihat sini. Dengan gerakan tulang rawan aritenoid yang ditimbulkan oleh berbagai otot laringeal, pita suara ditegangkan dan dikendorkan. Sehingga lebar sela-sela antar pita suara. Jadi pita suara tadi ada dua ya jadinya ya. Maksudnya bukan dua bagian, yang kiri sama kanan. Karena tadi dia bisa kebuka dan kemudian ada celahnya, kemudian dia bisa menutup celahnya. Gitu ya. Nah, jadi ada sela-sela antar pita atau disebut rima glottidis. Berubah-ubah sewaktu bernafas dan berbicara. Karena getaran pita yang disebabkan udara melalui glotis, maka suara akan dihasilkan. Berbagai otot yang terkait pada laring mengendalikan suara dan juga menutup lubang atas faring selagi kita menelan. Jadi ada dua buah pita suara palsu, plica ventricularis bagian atas tidak mengeluarkan suara, memungkinkan menahan nafas selama periode tekanan otot pada rongga dada, misalnya saat mengejan atau mengangkat benda berat. Jadi kalau kita mengangkat benda berat atau kita mengejan, itu sebelumnya kita akan narik nafas. Gitu kan ya. Nah, itu kita tahan nafasnya di situ. Maka si pita suara palsu ini juga akan tertekan. Kan gitu kan ya. Nah, sehingga kemudian kayaknya tenaga kita ke otot-otot tuh lebih banyak. Jadi kita kuat mengangkat beban berat. Nah, itu pita suara palsunya itu yang berperan. Kalau pita suara sejati, plica vokalis, nah ada vokalisnya ya. Tadi plica ventricularis kan kalau kita nahan tadi itu otot perut kita juga kencang-kencang, ventricularis gitu ya. Nah, kalau yang pita suara sejati, plica vokalis, nah ini sebelah bagian bawah. Ini ya. Ini kan ada yang bagian atas, ini bagian bawah. Nah, ini yang pita suara palsu tadi disebutnya ya. Sebenarnya orang Indonesia bilang pita suara palsu. Yang ini pita suara sejati yang sebenarnya. Ini yang palsu nih kan. Nah, mengandung dua buah otot, musculus vocalis, yang berfungsi mengatur ketegangan pita suara dan ligamen. Kemudian ada rima glotis, celahnya dapat melebar dan menyempit sehingga udara melalui pita suara dapat menimbulkan suara dengan nada yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, jadi kalau celahnya itu sempit, maka suara yang keluar tuh kenceng, gitu ya. Karena si tadi membrannya ini, selaput suaranya itu lebar kan jadinya. Jadi ini kayak saya sebut kayak hordeng tadi ya. Ini jadi lebar kan. Jadi yang ketabrak sama udara tuh jadi lebar juga. Sehingga kemudian ini bergetar. Ini bagian ini bergetar, sehingga suaranya kenceng. Nah, kalau kemudian nafas biasa, kita narik nafas biasa, menghembuskan, tarik nafas, inspirasi, ekspirasi gitu ya. Maka ini celah rimanya ini lebar. Nah, ini celah rimanya lebar. Jadi udara keluar biasa aja gitu ya, lebih lebar dari ini. Kalau kita bisik-bisik, nah itu celahnya juga lebar. Yang bergetar dikit, udaranya keluar banyak. Jadi kita kalau kita membisikkan teman kita, kadang teman kita tuh bilang, ih geli apaan sih gitu kan ya. Karena banyakan udaranya daripada suaranya yang keluar gitu ya. Nah, sehingga kemudian nggak jelas suara yang keluar tuh apa gitu ya. Nah, itu karena rima glotisnya tuh lebar kebukanya. Sehingga selaput yang bergetar tuh dikit gitu ya. Kalau kita mau kencang bersuara, maka tarik nafasnya yang banyak udaranya, kemudian tekankan ke rima glotis yang celahnya sempit. Makin sempit celah glotisnya, celah rima glotisnya, maka makin kencang suara yang dibentuk.
gitu ya. Tadi kalau misalnya apa tadi pita suara palsu, maka ini ada di sebelah atasnya si apanya namanya pita suaranya itu tidak menimbulkan suara karena dia untuk fungsi yang lain kayak tadi kayak membuat otot-otot itu kita lebih kuat gitu ya. Gitu. Kalau mengejar dia juga begitu ya. Kalau kita mengejar, kita ada bagian lain di otot-otot yang kita kemudian tegangkan dan kemudian kita kuatkan supaya bisa melakukan sesuatu lebih lebih kuat lagi gitu ya. Nah itu pita suara. Proses pembentukan suara merupakan hasil dari kerjasama antara rongga mulut, rongga hidung, laring, lidah, dan bibir. Gitu kan ya. Ketika udara itu ditembakkan keluar, maka sebagian kecil lewat hidung. Kalau kita mau ngomong ya, sebagian besar lewat mulut. Nah, kemudian ada kerjasama di mulut itu ada otot-otot mulut yang kemudian bisa mengucapkan vokal dan konsonan. Ketika kalau a, maka mulutnya begitu. Kalau u, o, kan gini kan, kan bentuk otot-ototnya beda gitu ya. Kemudian tadi ada rongga hidung, turbulensi dan sebagainya juga ada. Kemudian ada laring, lidah, dan bibir. Nah, ada L, D itu kan lidahnya mesti gimana, B itu bibirnya mesti gimana gitu kan ya. Nah, tadi yang pita suara palsu itu akan menimbulkan suatu kejadian atau proses yang namanya manuver falsafa. Jadi ini adalah saat glotisnya nutup, kemudian mencegah ekspirasi dan kontraksi otot perut, ada tekanan intraabdominal di otot-otot perut meningkat. Jadi yang tadi mengejan tadi itu manuver falsafa gitu ya. Nah, kemudian perbedaan suara seseorang bergantung pada tebal dan panjangnya pita suara. Jadi selaput suara atau pita suara itu ketebalannya setiap orang berbeda-beda. Sehingga kemudian warna suara setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang suaranya lebih berat, walaupun perempuan suaranya berat gitu. Kadang saya sering orang salah deteksi ketika saya terima telepon misalnya gitu. Dia sebut saya Pak misalnya begitu ya. Ini Pak, saya diemin aja sih gitu ya. Ntar kalau udah panjang lebar nyebut Pak juga, oh maaf saya Ibu kan gitu ya. Oh iya, oh Ibu ya. Jadi suara saya agak berat ya. Kalau lagi begini lebih berat lagi gitu ya. Ada suara yang cempreng banget gitu ya, ada yang suara yang cempreng banget, ada yang suara yang benar-benar ngebas untuk laki-laki ya, beratlah suaranya begitu ya. Itu tergantung pada tadi ketebalan dan panjang pita suaranya gitu. Pita suara pria laki-laki jauh lebih tebal daripada wanita. Maka kalau di seni suara kan juga ada beda suaranya ya. Ada sopran, ada bariton gitu ya. Ada apa lagi sih sopran, bariton, tenor misalnya begitu ya. Nah, pada pria akil balik, hormon androgen menstimulasi pembesaran laring sehingga suara lebih panjang, nada turun 1 oktav, jakunnya tumbuh lebih besar. Tadi sudah saya jelaskan, oke ya. Nah, ini gambaran kerja pita suara. Transnasal fiber optic stroboscopy. Produced by Dr. Christopher Chang with Proctor Ear, Nose, and Throat Consultants. Here I have Semoga a patient kedengeran. ready to undergo Nah, ini the ada exam. stroboskopi. Kemarin ada endoskopi ya. Selang Let's take kecil a closer masuk look. di ujungnya kamera. Here we Dari are in rongga the hidung, nasal cavity. ngelewatin From the faring, back of the nose, I will sampailah have the ke patient laring undergo ke pita several suara. speech tasks. Say pa pa pa. Pa 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 pa. Orang ini disuruh mendirikan suara dokternya. Say baby bottle. Baby bottle. The endoscope will now be threaded further down Masuk in dia order lebih to dalam. visualize the vocal cords. Ke pita suaranya, pita suara sejati. Nah itu The dia. patient will now perform a Ini yang bawah nih epiglotis nih. Nah itu pita suaranya. Ini rimanya, celahnya. Makin kencang suara. Nah jadi ketika keluar udaranya, pita suaranya kebuka. Ini depan epiglotis nih ya. The stroboscopy light will now be turned Yeah. on. Nah itu pita suara. Makin kenceng dia makin rapat ya. Rimanya. Nah ketika udaranya keluar gitu. Jadi ini tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya tadi. Arytenoid dan sebagainya.
The endoscope will now be removed carefully. Nah, udah selesai ditarik lagi. Masih sakit ya, masukin sesuatu ke rongga hidung. Nah, kira-kira begitu apa namanya yang tadi pita suara tadi. Jadi bentuknya nggak kayak pita, yang rambut gitu enggak ya. Tapi tadi ada selaput. Nah, selaput yang di kiri dan kanan tadi ada rimanya, gitu ya. Nah, kemudian pangkal tenggorokannya larinya udah turun lagi ke tenggorokannya ya. Tenggorokan atau trakea. Sebentar, saya sampai sebentar lagi ya. Ini adalah saluran panjangnya 9 sampai 11 cm. Berarti di bawahnya si Adam's apple ya. Diameternya 2,5 cm atau 1 inci, membentang dari laring sampai ke rongga dada. Nah, bagian-bagiannya dari lumen keluar berarti dari dalam. Jadi kalau ini ada salurannya berarti dari dalam ke dindingnya. Ini kan rongganya namanya lumen ya, ke dindingnya gitu ya. Jadi pertama pasti permukaan itu adalah berlendir ya kan, berlendir. Tadi kan lihat juga ada lendirnya banyak gitu ya. Nah, itu adalah ada lapisan mukosanya berarti ini ada sel goblet, penghasil mukus ya, dan epitel, kolumnar, semu, bersilia. Sama ya dengan yang tadi ya, yang ada di laring tadi ya. Nah, kemudian lebih dari 125 mili lendir yang dihasilkan setiap hari membentuk selimut lendir. Kemarin kita lihat di lambung juga kan lendirnya tebal. Di sini juga begitu, di saluran nafas juga lendirnya tebal. Nah, silia ada di mukosanya, ada silianya, bergetar bergerak-gerak satu arah, menyapu kotoran bersama lendir dari paru-paru menuju faring. Nah, jadi kalau yang dari atas itu disapu ke faring ke bawah, kalau yang dari dalam kan dari bawah, nah itu juga dia bergerak-gerak menyapu keluar ke atas, ke atas sampailah dia di laring, nanti kemudian dihentakkan lagi melalui proses namanya bisa batuk gitu ya supaya loncat ke kerongkongan. Kalau hentakannya dalam bentuk bersin, dihentak keluar sampai ke rongga hidung, misalnya begitu ya. Jadi pokoknya harus keluar itu kotoran walaupun halus kecil-kecil juga. Maka batuk tuh ada yang batuk-batuk gitu doang, gatal-gatal, ada yang batuk doang, ada yang wow batuknya sampai kuat banget. Tergantung pada seberapa banyak atau seberapa kuat atau seberapa banyak yang harus diusir dari alat nafas gitu ya. Nah, jadi menuju faring kemudian dibuang. Lapisan sebelah dalamnya adalah submukosa, jaringan ikat areolar, jaringan ikat longgar, terletak di bawah lapisan mukosa. Kemudian cincin tulang rawan hialin, kan? Nih kayaknya ada kalau kurus kan kelihatan ya, ada garis-garisnya gitu ya. Nah, itu adalah tulang rawan berbentuk cincin. Sebenarnya bukan cincin sih, C. Jadi nggak benar-benar bulat gini cincinnya gitu ya, tapi dia bentuknya C. Di bawah lapisan submukosa jumlahnya antara 16 sampai 20 cincin sampai ke cabang bronkus ya, yang menjaga trakea tetap terbuka. Jadi kalau trakea itu salurannya tetap terbuka karena dibangun dari tulang rawan rongganya. Kalau kerongkongan kan semuanya dibangun dari otot, mulai dari otot tulik sampai otot polos. Berarti kalau nggak ada yang lewat mungkin aja dia kemudian nempel satu sama lain dindingnya, lumennya nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau si trakea ini selalu terbuka. Nah, jadi selalu terbuka, udara tuh bebas masuk ke situ gitu ya. Asal tadi epiglottisnya kebuka, rongga hidungnya kebuka gitu ya. Ada lapisan adventitia, lapisan di luar trakea berarti di sebelah luar ya, di sebelah luarnya saluran tadi, ada jaringan ikat longgar juga di situ. Tuh. Nah, penyumbatan trakea akan menyumbat jalan nafas pasti ya. Jadi kalau saluran tadi tersumbat, maka jalan nafasnya juga tersumbat. Sehingga kalau nggak ada udara masuk ke paru-paru, nggak ada oksigen yang bisa diangkut ke setiap sel dan jaringan, maka bisa menimbulkan kematian dalam waktu singkat. Gitu ya. Maka jalan nafas itu nggak boleh ada yang menghalangi. Gitu ya. Nah, tindakan kejutan abdominal atau abdominal thrust adalah salah satu teknik menyelamatkan untuk membebaskan penyumbatan trakea. Jadi kalau ada proses P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, kadang kalau kita lihat entah di film atau di mana itu ada perutnya ditekan-tekan, dada ini ditekan-tekan gitu ya. Itu adalah salah satu cara kejutan abdominal ya, supaya ada yang ganjel di situ bisa keluar gitu ya. Untuk mengatasi penyumbatan saluran nafas juga bisa dilakukan suatu prosedur bedah yang namanya tracheostomi. Ini kalau emang ada
misalnya ada apa ya misalnya ya gangguan di alat nafas bagian atas gitu ya sehingga udara nggak bisa masuk ke paru-paru, maka ini dikasih lubang kayak gampang banget ya. Ya ini dibedah, kemudian dilubangi, kemudian dipasangi kayak selang kecil. Saya dulu ada saudara yang kayak gitu, saya tuh bingung ini ada apa sih di lehernya gitu ya. Ternyata dia ada gangguan di bagian atas, kemudian dia ada lubangnya di situ yang dia gunakan seumur hidup ya, tracheostomy, dilubangi. Jadi memasukkan ada tabung kecil di situ sehingga udara itu lewat situ. Saya juga nggak waktu itu saya masih kecil sih saya lihat Pak D gitu ya. Ada apa itu? Tapi saya nggak nanya lebih jauh juga. Saya dulu belum jadi guru biologi pada saat itu, jadi saya nggak nanya terlalu dalam. Sekarang Pak D udah meninggal, gitu ya. Nah, jadi saya nggak tahu juga alatnya seperti apa gitu. Saya cuma ada lihat lubang kecil kayak ada yang nongol keluar. Apa itu gitu. Gitu. Itu namanya tracheostomy. Nah, jadi ini Adam's apple, ini cartilago cricoid yang tadi, ini adalah bagian dari laring ya. Nah, ini kemudian ke bawah nih. Nah, ini adalah trakeanya sampai di sini. Yang tadi ada 16 sampai 20 cincin tulang rawan tadi. Gitu ya. Ini kemudian kalau dibuka dari dalam keluar yang tadi ada mukosa, submukosa, cincin tulang rawan, kemudian adventitia gitu ya. Tadi ada 4 lapisannya ya. Ya ini adalah rongganya. Nah, ini yang mukosanya ada silianya, ada tebalnya, kemudian di dalamnya ada submukosa, kemudian cincin tulang rawan, ini ada adventitia. Tuh. Nah, itu dari dalam keluar. Nah, ini adalah lapisan mukosanya doang nih, mukosa. Ini mukosa ya. Ini bagian luarnya. Iya, benar. Ini adalah silia-silianya, ini mukosanya tebal. Nih, sekuning-kuning ini dia mukosanya. Nah, ini adalah sel-sel epitel yang tadi kolumnar semu bersilia. Ini kolumnarnya, ini adalah sel goblet yang penghasil lendirnya. Ini ada bulat-bulatnya. Ini sel gobletnya. Gitu ya. Kemudian ini adalah kelenjar-kelenjar mukusnya juga. Ini adalah tulang rawan hialinnya. Nah, ini tulang rawan hialinnya. Jadi ini lebih jelas lagi yang atas gambarnya. Gitu ya. Itu adalah trakea. Sampai di situ dulu jam 14.14 ya. Saya cukupkan sampai di trakea dulu ya. Nah, ini trakea. Berikutnya kita lihat adalah cabangnya trakea, namanya bronkus. Cabang kanan, cabang kiri, kemudian bercabang-cabang-cabang lagi sampai ke cabang yang lebih halus. Nanti ada bronchiolus. Nah, ujungnya bronchiolus adalah alveolus, gitu ya. Nah, jadi sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini, gitu ya. Pertemuan berikutnya kita pH dulu, pH 2 ya, sistem pencernaan dan zat makanan. Tolong disiapkan gitu ya, belajar yang benar. Hari ini saya sudahi dulu pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.